Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Pertama-tama khatib berwasiat kepada seluruh hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Mari kita sama-sama yang berbicara maupun yang mendengarkan untuk selalu tetap bertakwa kepada Allah, yakni menjalankan perintah Allah semampu kita masing-masing dan dengan meninggalkan larangan Allah tanpa kecuali. Salah satu yang Allah perintahkan kepada kita, ayuhan nas, ayuhal muslimun, adalah kita menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita, baik istri ataupun anak-anak kita, keturunan kita, supaya kita semuanya beserta seluruh keluarga kita, istri dan anak-anak kita selamat di dunia ini, bertemu dengan Allah dalam keadaan diridhoi dan meridhoi. Allah meridhoi kita dan kita diridhoi oleh Allah. Allah ridho kepada kita dan kita ridho kepada pemberian Allah. Dan sampai di akhirat nanti ketika kita bertemu dengan Allah, kita akan diselamatkan oleh Allah dari neraka jahanam. Sidang Jumat yang berbahagia, kalau pada hari-hari ini di luar sana, di negara kita maupun di negara manapun, orang sibuk mengejar dunia, mementingkan kehidupan dunia, mencari dunia dengan segala macam daya upaya cara mereka masing-masing. Kita semua Yohanes sebagai muslim tidak diperintah oleh Allah untuk itu. Kita tidak diperintah oleh Allah untuk mencari dunia semata-mata hanya karena memerlukan dunia. Tidak, sama sekali tidak. Salah satu perintah Allah yang sudah sering kita dengar dan sering dibacakan di mimbar ini adalah firman Allah dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 77. Silahkan nanti dibaca di rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat tersebut, menyatakan perintahnya kepada kita manusia ini. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah
Wabtaghi, dan carilah, fima atakallah, pada apa saja yang Allah telah berikan kepadamu. Apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita cari? Ad-darul akhirah, negeri akhirat, kampung akhirat, rumah akhirat. Maksudnya akhirat. Tetapi di belakangnya Allah menyusul dengan kalimat berikutnya, wala tansa nasibaka minad dunya. Wala tansa, dan jangan engkau lupakan nasibaka, nasibmu, bagianmu, minad dunya, dari dunia. Itulah satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang seringkali dipahami salah oleh sebagian muslimin di antara kita ini, oleh muslimin yang ada di tanah air kita ini. Mereka mengatakan bahwa dengan dasar ayat ini, Islam, kata mereka, menyuruh kita menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Itu pemahaman yang salah, itu pemahaman yang keliru, sama sekali keliru dan salah. Allah tidak pernah menyuruh kita menyeimbangkan dunia dengan akhirat. Allah menyuruh kita mencari akhirat dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita di dunia ini. Kalau di dunia ini kita diberi anak kita pakai untuk mencari akhirat. Kalau kita diberi istri atau suami dalam hidup ini, suami dan istri kita eksploitasi, kita kerahkan segala kemampuan kita untuk menjadikan istri kita bersama-sama dengan kita mencari akhirat. Kalau kita diberi uang, kekayaan, kita pakai uang yang Allah berikan kepada kita untuk mencari akhirat, bukan untuk mencari dunia. Dunia kita nikmati sekedarnya saja. Boleh kita bersenang-senang di dunia, tapi sekedarnya saja. Tidak boleh berlebih-lebihan. Itu yang perlu kita pahami, saudara sekalian. Karena banyak muslimin di luar sana tidak paham dengan ayat itu tadi. Ya, maka dari itu, saudara sekalian, ayat lain yang tadi dibaca di bulan khutbah, Allah Ta'ala berfirman juga memerintahkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian semua, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nar, dari neraka. Di ayat yang berikutnya Allah Ta'ala berfirman yang dibaca pula di permulaan khutbah tadi. Allah menyatakan dalam satu surat yang sering dibaca oleh imam dalam sholat Jum'ah, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Surat tersebut adalah surat Al-A'la. Di ayat yang ke-16 dan seterusnya Allah Ta'ala berfirman, qad aflaha man tazakka, qad aflaha, sungguh berbahagialah, sungguh beruntunglah, man tazakka, orang yang mensucikan dirinya, orang yang membersihkan dirinya. Yang dimaksud membersihkan dirinya itu bagaimana? Mensucikan atau membersihkan diri orang itu tadi dari perbuatan syirik, dari amalan syirik, dan dari kemaksiatan. Berbahagialah orang yang dalam hidup ini bisa meninggalkan perbuatan yang berbau syirik dan berbau maksiat. Lalu di ayat berikutnya Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi, kata Allah, kalian semuanya ini lebih banyak yang mementingkan dunia. Bal tu'thiruna, kata Allah. Akan tetapi, bahkan kalian semuanya ini, wahai manusia, lebih banyak yang mementingkan, lebih banyak yang mengutamakan al-hayatad dunya, kehidupan dunia, daripada kehidupan akhirat. Maka sebagian besar kegiatan mereka dalam kehidupannya hanya untuk mencari dunia. Itu aja yang ada dalam pikiran mereka. Sehingga vaksin yang sebentar lagi akan diberlakukan di tanah air kita ini, kalau jadi, semua orang akan divaksinasi TBC. Mau dia penderita TBC atau bukan, akan divaksinasi. Kalau perlu dipaksa. Menkes mengatakan akan mengerahkan Satpol PP untuk memaksa masyarakat mau divaksinasi dengan vaksin TBC, yang semua itu sebenarnya hanyalah bisnis belaka. Itu hanyalah kepentingan dunia yang bagi kita orang yang beriman, bagi kita orang yang muslim, yang benar-benar berpegang teguh kepada Islam dan keyakinan Islam, kita tidak percaya bahwa vaksinasi itu akan bisa melindungi kita dari sesuatu penyakit. Kita hanya percaya bahwa hanya Allah sajalah yang bisa melindungi kita dari segala macam penyakit. Dan kalau kita sakit, yang menyembuhkan kita pun bukan obat, bukan dokter, bukan rumah sakit, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu, saudara sekalian, janganlah kita sibuk dengan urusan dunia.
Kita gunakan, kita sibukkan diri kita dengan urusan akhirat. Perbaiki sholat kita, perbaiki ngajinya kita. Yang belum bisa ngaji, segera belajar mengaji sebelum nanti menyesal. Ada 3 penyesalan yang sering dialami oleh manusia, yang dikatakan oleh orang bijak. Orang mengatakan 3 hal yang menyedihkan manusia. Apa itu? 1, seorang laki-laki yang tidak pernah masuk ke masjid kecuali jenazahnya. Ini manusia yang muslim yang celaka, yang menyedihkan. Laki-laki yang tidak pernah masuk masjid kecuali jenazahnya. Selama hidupnya dia tidak pernah ke masjid, tidak mau sholat berjamaah, tidak mau mendatangi masjid-masjid taklim yang diselenggarakan di masjid-masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang wanita yang tidak pernah menutupi auratnya kecuali ketika dikafani. Ini perempuan yang menyedihkan yang seperti ini. Yang ketiga, seseorang yang tidak pernah mau sedekah kecuali ketika keluarganya sedekah atas nama dia ketika dia sudah di alam kubur. Baru keluarganya bersedekah, membacakan Al-Fatihah untuk yang sudah dikubur, mengorbankan, menyembelih binatang korban untuk yang sudah dikubur. Padahal itu pun jika keluarganya masih peduli. Dan yang berikutnya, ada manusia yang selalu terlambat. Orang mengatakan selalu terlambat sebagai sebuah penyesalan. Penyesalan selalu datang belakangan. Penyesalan tidak pernah datang duluan. Dia selalu datang di belakangnya. Tetapi begitu cepat dan sigap dia dalam urusan dunia. Ada di antara manusia yang seperti itu. Dalam urusan dunia dia sigap, cepat tanggap, cepat sekali bereaksi. Tapi dalam urusan akhirat tidak seperti itu. Begitulah sikap kebanyakan manusia yang dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya, bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kalian semua ini wahai manusia lebih banyak yang mementingkan, mengutamakan kehidupan dunia, padahal kata Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Kenikmatan yang disediakan oleh Allah di akhirat nanti, segala pemberian yang Allah akan berikan kepada kita di akhirat nanti jauh lebih baik daripada yang diberikan oleh Allah di dunia ini kepada manusia manapun, dan jauh lebih kekal yang diberikan oleh Allah kepada kita di akhirat nanti. Yang diberikan oleh Allah kepada manusia di dunia ini tidak pernah kekal. Jabatan tidak kekal, umur tidak kekal, uang kekayaan pun tidak kekal kita nikmati, kesehatan pun tidak kekal. Suatu ketika kita akan sakit. Demikian juga kehidupan tidak kekal di dunia ini. Nanti kita akan mati juga. Oleh karena itu saudara sekalian, kita jangan pernah menjadi seperti kebanyakan manusia yang mereka menyesali dirinya, yaitu lebih cepat terhadap urusan dunia tapi lambat dalam urusan akhirat. Yang pertama, kebanyakan manusia ini adalah mereka masuk ke tempat kerja sebelum waktunya. Banyak di antara kita bekerja di kantor, bekerja di sekolah, jadi guru, jadi dosen, jadi pegawai, jadi apapun. Selalu datang ke kantor sebelum jam kantor dimulai. Yang kedua, mereka tiba di lapangan terbang, di airport sebelum penerbangan. Bahkan 1 atau 2 jam sebelum penerbangan itu mereka alami. Yang ketiga, mereka datang, mereka menunggu giliran di rumah sakit sebelum waktunya. Rumah sakit belum buka, mereka sudah antri. Rumah sakit buka jam 8, jam 7 mereka sudah antri BPJS. Ya. Yang keempat, mereka berada di stasiun kereta api atau di terminal bis pun demikian. Mereka datang 2 atau 3 jam atau minimal 1 jam sebelum kereta api datang dan berangkat. Akan tetapi ketika mereka mendengar azan, lebih-lebih azan di hari Jumat ini, mereka mendengar azan tapi mereka santai tanpa merasa bersalah sama sekali. Kita jangan menjadi orang yang seperti itu. Kita perhatikan firman Allah, kita laksanakan semampu kita kalau itu perintah, dan kita tinggalkan kalau itu larangan, dan kita mohon kepada Allah agar kita diberi oleh Allah kemuliaan di akhirat sana, sedangkan di dunia ini terserah Allah mau memberi kita apa, karena kekuasaan mutlak ada di tangan Allah. Apa yang akan Dia berikan kepada seseorang ada di tangan Allah, bukan di tangan kita. Kita hanya bisa meminta kepada Allah apa yang kita perlukan, tapi apa yang kita minta, yang kita perlukan dan kita minta kepada Allah akan terwujud atau tidak tergantung sepenuhnya kepada Allah. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum.